Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bittaqallah. Haitsu qala azza wa jalla, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita sampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmatnya, berkat hidayahnya, berkat nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan yang diberikannya, sehingga kita bisa menyempatkan diri hadir pada tempat yang insyaallah mubarakah ini. Dan tidak lupa pula kita bersyukur atas nikmat yang kita rasakan, yaitu nikmat menuntut ilmu jamaah sekalian. Sebab di luar sana banyak teman-teman kita, banyak saudara kita yang terkendala tidak bisa belajar disebabkan tidak punya biaya. Ada di antara mereka yang punya biaya namun terkendala pada izin dari orang tuanya. Ada yang punya biaya, ada yang sudah ada izin dari orang tuanya, namun terkendala mungkin disebabkan oleh musibah yang menimpa dirinya. Entah itu musibah dunia atau sebagainya. Oleh sebab itu jemaah sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menambah ketakwaan dan keimanan disebabkan apa yang kita pelajari dari hari ke hari. Kemudian semoga salam serta salawat selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul terbaik, Nabi terbaik, suri tauladan kita, yang dimana beliau menjadi sebab kita mengenal Tuhan kita, Allah Azza wa Jal, Rabbul Alamin, yang dimana sebab beliau kita bisa merasakan nikmat keimanan, yang dimana sebab beliau kita bisa berada di atas Islam, yang dimana ini adalah nikmat yang paling agung. Dan semoga salawat serta salam juga tercurahkan kepada keluarga beliau, pada sahabat beliau, dan pada umat beliau yang mengikuti beliau hingga hari kiamat kelak. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah nasihat kehidupan, renungan yang datang dari malaikat Jibril alaihi salam yang disampaikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang dimana renungan ini jamaah sekalian juga merupakan alarm bagi kita, pengingat untuk kita bahwasanya kita semua pasti akan merasakannya. Kita semua pasti akan merasakannya jamaah sekalian. Yang dimana 2 dari 3 nasihat ini banyak yang sudah merasakannya. Banyak dari keluarga kita, kerabat kita, teman-teman terdekat kita sudah merasakannya. Dan nasihat yang terakhir ini insya Allah akan kita rasakan nantinya. Dan kita semua pasti akan mendapatkan nanti di hari kemudian. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Malaikat Jibril alaihi salam
datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan, "Ish ma syi'ta fa innaka mayyit." Hiduplah sesukamu, namun ketahuilah sesungguhnya engkau akan meninggal. Sesungguhnya engkau akan meninggal, akan mati. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang kita ketahui, kematian ini adalah sesuatu yang sangat pasti. Semuanya pasti akan merasakan yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Kematian ini jemaah sekalian lebih pasti dari segala hal. Lebih pasti daripada cita-cita yang dicari. Lebih pasti daripada harta yang dicari. Lebih pasti daripada titel yang ingin digapai. Bahkan lebih pasti dari jodoh yang ditunggu dan dinanti. Ini lebih pasti jemaah sekalian. La tadri nafsi madza taksibu ghadan. Seseorang itu tidak tahu apa yang akan dia lakukan besok. Barangkali sebelum dia mendapatkan jodoh, sebelum dia mendapatkan harta yang dia cari, sebelum mendapatkan titel yang ingin dia gapai, sebelum mencapai cita-cita yang dia impikan, dia sudah meninggal duluan. Dan barangkali sebelum beranjak ke hari besoknya, dia sudah meninggal jemaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ma tadri nafsi min ayyi ardin tamut." Dan seseorang itu tidak akan tahu dari belahan dunia mana ia akan meninggal. Setelah sebelumnya dikatakan, seseorang itu tidak tahu apa yang akan dia lakukan besok. Barangkali hari ini adalah hari terakhir kita hidup. Tidak ada lagi hari besok untuk kita. Jadi renungkan baik-baik jamaah sekalian. Maka ketahuilah, apabila kematian sudah datang, tidak ada seorang pun yang bisa lari darinya. Kita mencari tempat perlindungan yang teraman sekalipun, kita tidak akan bisa berlindung kepadanya. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada, yudrikumul maut, kematian akan mendatangi kalian. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, walaupun kalian berada di balik benteng yang paling kokoh sekalipun, kematian pasti akan mendatangi kita jemaah sekalian. Kita berlindung, cari tempat di laut misalnya, di bawah gunung misalnya, bahkan walaupun kita bersembunyi di bawah, di dalam lubang semut pun, kematian akan mendatangi kita. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhum fa innahu mulaqikum. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian lari daripadanya, fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian itu akan mendatangi kalian. Apakah setelah kematian mendatangi kita, kita akan dibiarkan begitu saja jemaah sekalian? Tentu tidak. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada zat yang maha mengetahui hal yang gaib dan maha menyaksikan. Setelah ini semua apa lagi yang ditunggu jemaah sekalian? Fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Dan kalian akan dikabarkan, akan diberitakan atas apa yang kalian kerjakan. Maka jangan merasa aman jemaah sekalian. Kita semua hanya menunggu giliran. Tidak ada seorang pun yang tidak akan meninggal. Semuanya pasti akan meninggal. Dan sebaik-baik mereka yang meninggal, yaitu tatkala mereka masih hidup, mereka melakukan amalan kebaikan. Kebaikan yang mereka lakukan, maka kebaikan yang mereka dapatkan. Namun sebaliknya juga, keburukan yang mereka lakukan, maka keburukan yang mereka merasakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pesan kedua yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihi salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahbib man syi'ta fa innaka mafariquh. Cintailah siapa yang ingin engkau cintai. Tapi ketahuilah, fa innaka mafariquh. Sesungguhnya engkau akan meninggalkannya. Engkau akan berpisah dengannya. Oleh karena itu jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an terkait hal-hal yang dicintai oleh manusia.
Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan terkait hal-hal yang dicintai oleh manusia. Dan dari semua hal ini kita kategorikan dalam dua hal, yaitu keluarga dan harta. Karena dua hal ini jemaah sekalian manusia berputar padanya. Dua hal ini yang manusia cintai. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Sebaik-baik hal yang kita tinggalkan. Waktu habis. Sebaik-baik yang kita tinggalkan adalah keluarga yang kita ajarkan ilmu agama. Anak-anak yang kita ajarkan ilmu agama. Dan sebaik-baik harta yang kita tinggalkan adalah harta yang kita infakkan, harta yang kita dengannya kita gunakan untuk mewakafkan masjid, mewakafkan tanah, membangun masjid, atau membiayai pendidikan anak-anak. Dan jangan sampai jamaah sekalian, dengan harta yang kita timbun ini, kita menjadi orang yang merugi di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala beritakan keadaan orang-orang yang menyimpan hartanya. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Pada hari itu jamaah sekalian, orang-orang yang menyimpan hartanya dimasukkan ke dalam neraka. Fatukwa biha jibahum, kemudian dengan hemas, dengan perak yang mereka timbun, disetrika jidat mereka, lambung mereka dan punggung mereka. Lalu dikatakan, hadza ma kanastum li anfusikum. Inilah yang kalian simpan untuk diri kalian. Lalu dikatakan fazuqu ma kuntum taknizun. Maka rasakanlah akibat apa yang kalian simpan untuk diri kalian. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.